wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, segenap para umara, seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, mobil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan teristimewanya untuk guru kita, pimpinan daripada Majelis Dzikrul Maut, Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Aidid, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, wa makanallahu bituli hayatih, wa nafa'ana bi'ulumih fid-dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, nasihat demi nasihat telah sama kita dapat, mau itu demi mau itu sudah sama kita dengar dari guru-guru kita tadi. Lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah juga sudah sama kita nikmati. Mudah-mudahan semua itu akan mendatangkan keberkahan buat kita. Insya Allah kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Ya, dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, disembuhkan semua penyakit kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada kesempatan malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan, makin hari di kita punya negeri khususnya makin banyak orang usil terhadap umat Islam. Makin banyak orang usil, orang apa? Usil terhadap umat Islam. Nah, sebelum kita bahas satu persatu tentang keusilan tadi, saya mau ingatkan firman Allah dalam Al-Quran. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah nyatakan, Pak, Bu, dalam Al-Quran, yuridun, orang-orang yang tidak suka Islam, musuh-musuh Islam, yuridun, senantiasa menginginkan. Apa yang mereka inginkan? Liyutfi'u, untuk memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Maksudnya memadamkan cahaya Allah, memadamkan ajarannya, memadamkan agamanya, memadamkan syariatnya. Dia musuhin, dia mau padamin. Bi'afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka, dengan statement-statement mereka, dengan segala yang mereka ungkapkan, saudara. Allah udah kasih tahu di kita bahwa musuh Islam akan selalu berupaya dengan mulut mereka untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi apa janji Allah? Wallahu mutimmu nurih. Dan Allah pasti akan menjadi penyempurna daripada cahayanya. Artinya cahaya Allah nggak ada yang bisa ganggu. Agama Allah nggak ada yang bisa padamkan. Nggak usah khawatir. Allah udah nyatakan wallahu mutimmu nurih. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Ini janji dari Allah bahwa kalau kita berjuang di jalan Allah, nggak usah khawatir. Agama kita tidak akan padam. Agama kita tidak akan hilang. Agama kita tidak akan pernah hancur. Karena Allah pasti akan menyempurnakannya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka, saudara. Allah nggak peduli. Orang kafir mau benci Islam, orang kafir mau hancurkan Islam, Allah nggak peduli.
Allah pasti akan menangkan agama Islam. Alhamdulillah. Nah berarti kalau Allah sudah nyatakan begitu, berarti musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti untuk berupaya menghancurkan Islam. Maka itu saya mau tanya, kalau Islam mau dihancurkan orang, siap bela Islam? Siap jaga Islam? Siap berkorban di jalan Islam? Takbir! Cuman yang kita sedih nih Pak Bu ya, di kita punya negeri kadang-kadang yang usil orang Islam justru yang ngaku Islam. Ngakunya Islam tapi usil terhadap umat Islam. Mau tahu siapa yang usil? Betul? Mau tahu gak? Jawab yang keempat, mau tahu tidak? Saya kasih informasi yang pertama. Yang pertama dulu deh. Pada saat Munas Dewan Masjid Indonesia, Musyawarah Nasional Dewan Masjid Indonesia, dibuka oleh Wakil Presiden. Siapa Wakil Presiden? Siapa? Budiono kasih sambutan. Apa dibilang dalam sambutannya? Jadi ini yang hadir pimpinan-pimpinan masjid se-Indonesia. Dia katakan, saya usulkan supaya masjid-masjid di Indonesia tidak lagi pakai speaker keluar masjid untuk adzan. Kenapa? Sebab adzan itu mengganggu ketenangan. Kurang ajar maju rodok lu. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, jawab yang kompak dari hati nurani. Apakah ibu kalau mendengar adzan dari masjid merasa terganggu? Apakah mendengarkan adzan dari musola merasa terganggu? Saya mau tanya semua umat Islam di sini, dengan adzan terganggu tidak? Anda dengan adzan marah atau senang? Benci atau cinta? Betul? Takbir! Sekali lagi saya tanya, terganggu dengan adzan tidak? Wapres terganggu. Cacing pasir. Terganggu, konyol tidak? Konyol tidak? Kasih tahu tuh Wakil Presiden, kalau lu terganggu sama suara adzan dari masjid, lu tinggal di hutan. Monyong. Betul? Tinggal di hutan. Palingan lu denger suara siamang. Coba temen situ monyet. Betul? Betul? Jadi orang yang merasa terganggu dengan adzan dari masjid, kita doain biar congek gak baik-baik. Amin. Lu aminnya yang ikhlas. Amin. Biar budak seumur hidup. Amin. Sudah ada dalam hadis sahih, Nabi kasih tahu. Di hadis nih, apa kata Nabi? Kalau adzan dikumandangkan dari masjid, ini kalau adzan lagi disuarakan saudara, setan lari. Setan dengan adzan lari. Bahkan maaf, sampai Nabi mengatakan itu setan saking takutnya lari sampai terkentut-kentut. Bayangin itu, lari terkentut-kentut. Setan jadi yang takut sama azan, yang terganggu dengan azan, jadi wapres. Kita nggak pernah usil sama wapres, betul? Kenapa jadi wapres? Usil sama azan, betul? Jadi saya mau tanya, kalau gitu Wakil Presiden usil tidak? Usil tidak? Yang merasa terganggu dengan azan adalah? Jangan-jangan di Wakil Presiden kalau dengar azan lari ke dapur terkentut-kentut. Sebab sama dengan? Sekarang saya mau tanya, kalau azan di masjid dilarang pakai speaker, mau terima tidak? Mau terima tidak? Jadi sekarang itu yang namanya azan dari masjid pakai speaker di wilayah-wilayah Islam sudah jadi budaya masyarakat, betul? Sudah jadi bagian hidup kita, betul? Kita tidak akan terima kalau azan dilarang, betul? Siap tetap mengumandangkan azan? Siap tetap dengar azan? Takbir! Saya tanya, usil gak tuh? Usil gak? Nah, yang kedua, ini informasinya gini, informasi tanpa iklan. Nah, informasi tanpa kadang riwayat, jangan takut. Lanjut. Yang kedua nih yang usil, Wakapolri. Tinggi-tinggi jabatannya. Tahu Wakapolri?
Wakil Kapolri. Dia ngomong, saudara. Wah, dimuat ke semua TV. Sampai running tag 2 hari 2 malam gak putus. Apa dia bilang? Ormas yang sweeping di bulan Ramadan akan kami tindak tegas. Wow. Takut. Enak aja lu ngomong. Kecoa kakus. Kalau nggak mau ormas sweeping, tutup semua tempat maksiat di bulan Ramadan. Betul? Mestinya Wakapolri jangan ngancem ormas. Dia mestinya ngancem pengusaha tempat hiburan. Mestinya polisi ngomong, kalau ada tempat maksiat buka di bulan Ramadan, polisi akan sikat mereka. Betul? Kalau Wakapolri bicara begitu, bagus tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Yang diancam ormas, itu ayam. Kalau tempat maksiat tutup, ditindak polisi, nggak ada ormas yang turun. Betul? Banyak laskar-laskar, saudara. Kalau sudah perda ditegakkan, polisi kerja bagus, tempat maksiat diberi peringatan, tidak ada yang buka, itu laskar lebih suka. Habis sholat tarawih, tadarusan, saudara istirahat, malam tahajud, siang baca Quran, nikmat tidak? Tidak ada mau berkelahi di jalanan, betul? Tapi kalau perda tidak dijalankan, tempat maksiat tetap buka, polisi nggak kerja, apa boleh buat? FPI tetap akan sweeping di bulan Ramadan, saudara. Takbir! Sallu ala Nabi. Pak Kapolri usil gak? Usil si Doer. Kita nggak usil, dia usil, ya kita jawab. Betul? Setuju tidak? Oh, saya mau tanya, kalau tempat maksiat tutup di bulan Ramadan, apa masyarakat perlu turun? Nggak perlu. Kalau tempat hiburan udah tutup, senang nggak? Apa perlu masyarakat demo lagi? Nggak perlu. Kalau polisi menindak tempat hiburan maksiat di bulan Ramadan, bagus gak? Kalau polisi sudah tindak, apa FPI perlu turun? Gak perlu, saudara. Tapi kalau tempat maksiat buka di bulan Ramadan, ada tari telanjang, polisi ikut nonton. Kira-kira FPI turun jangan? Turun jangan? Ini biar Polres yang dekat di sini nih dengerin. Masyarakat yang suruh, betul? Takbir. Udah jelas gak? Lanjut. Ketiga. Ini saya mau sebutin yang usil-usil lagi nih. Yang ketiga yang usil, Ahok. Tahu Ahok? Ahok, saudara. Pakai meminta fatwa dari MUI DKI Jakarta. Apa fatwanya? Supaya umat Islam kalau bikin tabligh pengajian jangan menutup jalanan. Kutu babi. Betul. Kurang ajar. Si Ahok malam tahun baru tutup jalanan. Betul? Malam ulang tahun Jakarta kemarin tutup jalanan. Betul? Yang ditutup nggak tanggung-tanggung. Dari Semanggi sampai ke Monas. Betul? Dari Tamrin sampai Sudirman. Betul? Jadi kalau si Ahok bikin maksiat boleh nutup jalanan. Kalau Habib Kiai bikin tabligh akbar nggak boleh nutup jalanan. Mati rodok. Belek anjing lo. Ngajar tidak? Makanya Habib Ahmad malam ini tutup jalanan. Bagus. Tutup. Cuma nutupnya tanggung-tanggung nih nggak berujung. Lain kali penuhin, tutup jalanan. Betul? Kalau si Ahok mau larang kita, lu jangan nutup jalanan buat maksiat. Bego. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Si Ahok nggak usah ngurusin umat Islam. Dulu urusin yang punya diskotek, yang punya tempat judi di wilayah kota Gagah Mada, Ayam Muruk, kan saudara lu Ahok. Betul? Lu punya saudara. Di sini majelis taklim nggak ada yang tari telanjang, betul? Kita tadi buka ada tari telanjang nggak, Nggak ada. Ada nggak?
Gak ada pengajian orang ngaji, betul? Istighfar, betul? Baca sholawat, betul? Makanya si Ahok suruh masuk Islam aja biar bener. Amin. Amin. Setuju gak? Daripada dia kafir melulu. Udah kafir, mau usil lagi mau umat Islam. Kadal gurun. Usil gak? Dia usil gak? Kalau dia nggak usil, kita nggak marah, betul? Jadi besok-besok tabligh akbar, roh tutup jalanan. Siap tutup jalanan. Takbir. Giliran si Ahok dia tutup dari Sudirman sampai ke Tamrin. Bikin panggung-panggung maksiat. Saudara, pagi-pagi tukang bersih tuh dari DKI begitu disapu banyak kondomnya. Habis ngapain lu pada malam muda-mudi kondom banyak? Emang itu kondom buat main balon? Kacau tidak? Berarti si Ahok kacau tidak? Jadi kalau buat kondom boleh nutup jalanan. Kalau buat ngaji nggak boleh. Madi rodok, madi kipe, dajjal makjuje. Betul? Maka itu sekali lagi, pokoknya kalau bikin pengajian siap tutup jalanan. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Udah berapa itu? Ya. Ada usil gak? Semuanya usil. Lanjut, bikin berapa nih? Lanjut. Lu memang pada demen informasi lo. Informasi yang panas-panas. Betul? Betul? Alhamdulillah. Informasi keempat, Bu. BBM naik. BBM. Jengkol ikut naik. Jengkol dari 7.000 sampai 80.000 sekilo. Jengkol. Kacau tidak? Saya mau tanya orang sini jujur, setuju apa enggak sih BBM naik? Jawab yang betul, setuju gak? Setuju gak? Kalau BBM naik, saya mau tanya harga-harga ikut naik gak? Kopi naik, susu, gula pasir, ikan, tomat, sayuran, kolor. Kolor naik dari mana? Orang badan gemuk, ya pagi minum susu, kolor gede, betul? BBM naik, susu naik, tinggal minum susu, kurus. Nah, begitu kurus bagaimana kolornya? Kedodoran. Kacau tidak? Kacau tidak? Pemerintah pakai alasan ekonomi negara sedang sulit, sehingga BBM harus dinaikkan dan terpaksa subsidinya harus dicabut. Jadi dia pikir gara-gara subsidi negara bangkrut. Goblok. Ini negara bangkrut bukan karena subsidi, tapi karena korupsi. Betul? Betul? Subsidi kesehatan hak rakyat, subsidi pendidikan hak rakyat, subsidi pertanian hak rakyat, subsidi BBM hak rakyat, subsidi yang diberikan pemerintah buat rakyat nggak boleh dikurangi, saudara, apalagi harus dihapus. Yang mesti dihilangkan adalah korupsinya. Satu kasus Senturi saja korupsinya 6,7 triliun. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, pernah lihat duit 6,7 triliun? Jujur? Pernah gak? Miskin bener loh. Jujur jawab, pernah gak? Sama. 6,7 triliun, saudara. Nolnya berderet, kurang ajar tidak? Jadi kalau pemerintah negara nggak mau bangkrut, perangi korupsi. Jangan hak rakyat yang dikurangi, betul? Sekarang kata pemerintah, ini subsidi rakyat kebesaran, potong BBM naik. Ujung-ujungnya presiden minta naik gaji. Ini dia. Udah gitu anggota DPR minta setiap anggota harus ada ruang khusus. Kamar mandi mesti mewah, WC-nya aja 300 miliar. WC 300 miliar, lu mau berak emas. Dia mau berak emas, emas mau dibagi ke rakyat kali ya. Bu, ibu jambannya di rumah berapa, Bu? 300 miliar? Katanya rakyat lagi susah, negara lagi bangkrut.
BBM dinaikin, subsidi buat rakyat dihilangkan. Anggota DPR-nya foya-foya, mau ruang yang mewah, mau WC yang mahal, studi banding ke luar negeri triliunan rupiah, saudara. Ditambah lagi presiden naik gaji. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Mestinya kalau negara bangkrut, presiden mesti gaji jangan naik, betul? Kalau perlu potong, betul? Untuk berkorban buat rakyat. DPR jangan minta yang mewah-mewah, betul? Semua harus hemat dan irit, betul? Korupsi dibasmi, betul? Jadi BBM nggak perlu naik, betul? Lagi-lagi rakyat yang dikorbanin, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Masya Allah. Udah, buat hiburan saya punya lagu baru deh. Lagu. Mau nyanyi gak? Yang kompak dong. Mau nyanyi gak? Lagu baru. Belum masuk studio. Lagu udah cakep dah lagunya. Tapi jangan dibajak ya. Rame-rame kita nyanyi. Betul? Judulnya BBM naik. Siap nyanyi? Betul? Pokoknya yang nggak nyanyi kita doain biar pantatnya bisulan. Nyanyinya mesti dihayati bu ya. Hayati, kalau dihayati sedih ntar urusannya. Siap nyanyi? Ayo rame-rame, tarik nafas. Udah, 1, 2, 3. Naik, BBM naik, tinggi sekali. Semua naik, BBM naik, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Ibu nangis. Lu sedih bener melarat kali lu ya. Nyanyi dihayati, banyak rakyat sengsara. Merasa diri sengsara dan nangis. Hafal gak? Ibu-ibu yang udah hafal besok ke rumah saya nyanyi 100.000. Tapi nyanyinya di pasar. Masya Allah nih anak-anak, hafal gak? Nanti kalau udah tahun ajaran baru sekolah, guru suruh nyanyi, lu nyanyi tuh lagu ya. Hafal gak semua? Betul? Testing. Naik, tinggi sekali. Naik, BBM naik, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Hafal? Bagus, lulus. Alhamdulillah. Kita lagi tungguin kapan BBM turun, amin. Mudah-mudahan BBM turun, amin. Kalau BBM-nya nggak turun, berarti presidennya yang turun, amin. Aminnya takut. Amin. Iya rakyat lagi susah, mana mau Ramadan pakai naik tuh BBM. Betul? Betul? Oh presiden janji tenang aja, ntar sembako bisa diatur, pare lo bomenyan. Pemerintah belum umumin angkot udah pada naik semua, betul? Angkot naik, semua ikut naik, nggak ada ceritanya kalau BBM naik yang lain nggak naik, betul? Jadi nggak betul, jangan korbanin rakyat. Subsidi itu hak rakyat. Kalau negara bangkrut, jangan hak rakyat yang dihapus. Mestinya hak pejabat yang dihapus. Pejabat jadi berkorban buat rakyat, betul? Jangan ngorbanin rakyat buat pejabat, betul? Begitu yang pernah diajarkan oleh Nabi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah korbankan umatnya buat kepentingan diri. Nabi nggak pernah korbankan umatnya buat kepentingan keluarga. Bahkan
Nabi korbankan diri pribadi beliau, Nabi korbankan keluarga beliau hanya untuk membela nasib umatnya. Alhamdulillah. Bagus tidak Nabi kita? Cinta tidak kepada Nabi? Siap bela Nabi? Takbir. Alhamdulillah. Yang keberapa sekarang? Keempat sampai kelima? 5. Korupsi loh. Jangan korupsi, betul? Yang kelima ada kabar gembira. Mau dengar kabar gembira? Alhamdulillah, Front Pembela Islam menggugat keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 yang melegalkan penjualan minuman keras. Jadi ada keputusan Presiden nomor 3 dari tahun 97, minuman keras boleh dijual di mana-mana. Yang 5% boleh dijual di warung-warung. Yang kadarnya 30% boleh dijual di toko-toko tertentu. Yang kadarnya 50% alkoholnya boleh dijual di hotel-hotel berbintang, saudara. Jadi di Indonesia ada keputusan Presiden, minuman keras boleh diperjualbelikan, saudara. Kita gugat ke Mahkamah Agung, dan alhamdulillah akhirnya gugatan kita dikabulkan dan menang, saudara. Takbir. Keputusan Presiden tersebut mulai bulan Juli ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga tidak boleh ada yang jual minuman keras lagi, saudara. Karena minuman keras sudah tidak legal lagi, sudah tidak resmi lagi, sudah tidak berizin lagi. Minuman keras menjadi barang ilegal. Karena itu kita minta kepada aparat kepolisian supaya lebih semangat untuk melakukan razia minuman keras, karena keputusan Presiden sudah dicabut. Singkirkan semua minuman keras dari bumi Indonesia. Takbir. Kalau polisi nggak mau kerja, biar masyarakat yang kerja. Betul? Siap sikat minuman keras, siap hancurkan minuman keras, siap razia minuman keras. Takbir. Iya, pemerintah akan bilang, ayo FPI kalau berani pakai hukum, kita pakai hukum. Nah, setelah kita menang di hukum, lu jangan curang, betul? Nah, sekarang kita udah menang di hukum, minuman keras tidak ada lagi izinnya, saudara. Singkirkan semua minuman keras, berapa persen pun alkoholnya. Karena itu saya ingatkan kepada warung-warung, minimarket dimanapun berada di bumi Indonesia, tidak boleh mereka menjual minuman keras kepada masyarakat, saudara. Minuman keras sudah menjadi barang ilegal, dan masyarakat saya minta, kalau aparat tidak mau untuk melakukan operasi merazia, mari kita razia sama-sama. Siap? Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Pokoknya FPI bagaimana aja dah, Bu. Diajak main hukum, ayo. Diajak berdebat, ayo. Di TV disuruh nyiram pakai air juga, ayo. Diajak perang juga jadi. Betul? Kita kan tergantung musuh, terserah. Ikan bawal buat terong, lu jual gue borong. Pokoknya kita nggak ngeganggu, asal lu jangan ganggu, betul? Udah kan saya mau tanya nih masyarakat, mulai sekarang siap lawan maksiat? Siap lawan premanisme? Siap lawan penjahat? Siap lawan narkoba? Takbir! Jangan maksiat, jangan didiemin, saudara. Maksiat tidak boleh kita biarkan. Kita pengen kampung kita aman, nggak ada orang mabok, betul? Orang mabok suka ganggu keamanan di gang-gang, betul, Bu? Kadang-kadang anak gadis liwat juga diganggu, betul? Nah, kemarin ada perempuan diperkosa di gang di Pramuka, betul? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Maka itu saya mau tanya semua, siap lawan preman? Siap lawan penjahat? Siap lawan pemabuk? Takbir! Alhamdulillah. Udah berapa tuh? Masih cukup 5, Bu ya. Nanti kita tambah lagi nanti. Alhamdulillah. Ya, baik, sekarang sebelum saya akhiri, di sini masih ada Habib Mustafa Aridrus, masih ada Habib, ini bukan Habib Salim nih, yang salon. Alhamdulillah. Ini dia nih yang ngadepin yang subur kemarin nih. Bagaimana cara ngadepin, suruh ngomong sendiri dan tahan. Alhamdulillah. Yang subur pakai ngancem. Barang siapa yang berani datang ke rumah saya dengan niat mau negur saya, 6 meter depan pintu mati. Iyo. Ini dia nih, kuncir wayang.
Yang selon datang. Yang selon. Begitu datang nggak mati. Masuk ke dalam, yang subur duduk di singgasana. Oh. Ini di bawahnya aparat pada duduk sudah. Ada tentara, ada polisi. Yang datang nih, yang selon yang datang. Mana yang namanya yang subur? Yang subur nunjuk. Kita be. Gua tamu. Masa gua nggak duduk di atas? Lu turun, gua di atas, dia duduk di atas. Yang selon duduk di bawah. Ada aparat tarik, beb, jangan beb, ntar mati di situ. Unyil. Begitu duduk minta, gua tamu, lu bikin kopi dong. Yang dibikin kopi, nggak mati-mati mas sekarang. Alhamdulillah. Makanya jangan suka percaya sama jangan suka percaya sama sama dukun, jangan percaya. Yang selon bininya 9, kurang ajar. Diancam Habib Selon, lu nggak ceraiin tuh yang di 5, lu nggak pesat, lu nggak lepas, awas. Kalau lu ngaku Islam, nggak boleh poligami lebih dari 4. Betul? Akhirnya alhamdulillah kemarin udah dilepas, sekarang bininya tinggal 3. Alhamdulillah. Lagian perempuan gatel bener. Orang udah punya bini 4 masih mau dikawinin. Bukan yang subur aja yang salah, perempuannya juga salah. Betul bu? Betul bu? Ibu mau jadi bini ke-5, mau jadi bini ke-6, mau jadi bini ke-7. Ku kira lu mau. Jangan, haram. Poligami itu batas hanya 4. Ibu jangan kata ke-5, kedua aja piring melayang. Betul? Betul? Takbir. Udah ntar urusan yang subur, urusan yang selon yang ceramah. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, jadi kesimpulannya saya mau tanya, banyak yang usil gak umat Islam? Banyak yang usil tidak? Tapi kita takut gak sama mereka? Siap lawan tidak? Betul? Takbir. Alhamdulillah. Nah terus saya mau tanya lagi, jadi BBM naik, saudara, karena ekonomi bangkrut. Ekonomi bangkrut karena subsidi atau korupsi? Karena subsidi atau korupsi? Karena subsidi atau korupsi? Takbir. Sebagai penutup ceramah saya, mari kita bawa qasidah korupsi. Siap baca qasidah? Judulnya qasidah anti korupsi. Rame-rame. Ayo siap-siap. Hadrohnya rame-rame. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, merantasnya pun
hanya pilih-pilih. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Pabrik gulung tikar akibat korupsi. Buruh hilang kerjaan akibat korupsi. Pengangguran makin banyak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab man qad wahada. BBM naik lagi akibat korupsi. BUMN pada rugi akibat korupsi. Subsidi dikebiri akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab man qad wahada. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dan Bu, itu tempat maksiat kan ilegal, betul? Betul. Tanpa izin, betul? Betul. Tapi kok bisa beroperasi? Karena ada yang terima stok. Itu korupsi bukan?
Korupsi bukan? Jadi banyak tempat maksiat juga gara-gara korupsi. Akhirnya preman-preman makin merajalela, merasa di backing aparat, betul? Gara-gara apa tuh? Betul? Betul? Maksiat merajalela akibat korupsi. Preman di mana-mana akibat korupsi. Rakyat diadu domba akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallu ala Nabi wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saya mau tanya, kalau negara banyak korupsi, rakyatnya jadi miskin nggak? Negaranya jadi bangkrut nggak? Negaranya jadi rusak nggak? Jadi miskin makin miskin gara-gara Korupsi. bangkrut makin bangkrut gara-gara rusak makin rusak gara-gara miskin makin miskin akibat Korupsi. bangkrut makin bangkrut akibat Korupsi. rusak makin rusak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Takbir. Siap lawan korupsi. Takbir. Iya, musiknya pejabat yang nyanyiin tuh. Rame-rame biar pada enggak korup. Musiknya di TV tuh kosidah dibacain tiap hari. Betul? Ini iklan di TV. Anti korupsi. Enggak punya korupsinya paling banyak. Gila betul dah. Ini dia nih kepengorannya. Enak aja dia ngomong. Anti korupsi nggak tahu dia korupsi. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya semua, siap perang lawan korupsi? Takbir. Alhamdulillah. Nah, baiklah ibu yang saya cintai, bapak yang saya sayangi semua di sini. Dari saya cukup sekian. Karena besok pagi-pagi subuh saya sudah mesti ke Palembang. Masih ada penutupan majelis taklim di sana. Dan jangan bergerak dari sini. Ini masih banyak Habib-Habib yang mau datang nih. Nah, nanti mungkin ada Ustadz Guntur Bumi juga mau datang. Habib Abdurrahman Al-Khirat sudah datang. Habib Mustafa Idrus sudah datang. Yang salon semua. Dia mau cerita soal yang subur. Setuju? Langsung kita kasih ke yang salon. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyambut datang bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.